حتى تولين بها قلوبا كالحجر أرأيت حين ترتل الآيات في خلواتك الظلماء في وقت السحر أم هل رأيت الآيات تحيي أنفسا مثل الياباب القافر يحييه المطر أرأيت بستانا بقلب معلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat sehat badan, sehat jasad, sehat rohani, sehingga kita dapat menjalankan semua amal ibadah dengan baik termasuk pada hari ini. Kemudian salawat dan salam, dan yang tidak kalah penting adalah nikmat iman dan Islam. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, selanjutnya mari kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Al-Hikam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib pada kesempatan yang berbahagia ini mengajak kepada diri pribadi dan kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini untuk berusaha semaksimal mungkin menjalankan, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin menjalankan semua perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul atau dengan tema menggapai kemudahan dan keberkahan hidup dengan istighfar. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, pada kondisi pandemi seperti sekarang ini, mudah-mudahan Allah segera angkat ini wabah dari bumi, utamanya di tempat kita semua, amin. Kita dihadapkan pada kondisi yang tidak biasa, akibatnya banyak hal-hal negatif yang terjadi, diantaranya adalah usaha, misalnya bagi yang berusaha atau berwirausaha tidak bisa berjalan normal. Bahkan mungkin ada di antara siapapun gitu yang diuji Allah dengan dibebas tugaskan dari pekerjaannya yang lama, dan insya Allah Allah akan ganti dengan pekerjaan yang jauh lebih baik dan lebih berkah. Selain itu kita tahu bahwa saat ini di berbagai daerah sedang terjadi berbagai macam bencana, musibah dan lain sebagainya, yang tentu semua itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, selaku seorang mukmin kita harus selalu optimis dalam kondisi apapun, karena Allah telah memfasilitasi hambanya. Insya Allah itu adalah diantaranya kita yang beriman dengan beberapa amalan yang akan mendatangkan ampunan, rahmat, rizki, kemudahan urusan, bahkan keturunan mungkin bagi yang belum dianugerahi oleh Allah, dan hal-hal baik lainnya. Satu di antara amalan itu yang sangat familiar di kita
tetapi dianggap biasa saja, yaitu istighfar. Hadirin yang berbahagia, apa itu istighfar? Istighfar adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala tentunya akan memberikan ampunan kepada hambanya yang selalu beristighfar setiap hari, dan istighfar tersebut dilakukan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, setelah kita tahu istighfar itu apa, selanjutnya mari kita sama-sama bahas keutamaan istighfar. Karena biasanya kita akan mau mengamalkan sesuatu karena kita tahu manfaatnya atau fadilah. Nah, hadirin yang berbahagia, berkaitan dengan keutamaan istighfar ini, mari kita simak sebuah kisah dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Jadi suatu hari seseorang datang dan mengadukan kepada Imam Al-Basri tentang musim paceklik yang sedang terjadi. Lalu Imam Hasan Al-Basri memberi nasihat kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian datang lagi orang yang lain mengadu kepada beliau tentang kemiskinannya. Lalu Hasan Al-Basri menasihatkannya, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian mengeluhkan lagi orang yang ketiga tentang kekeringan pada lahan kebunnya. Lalu Hasan Al-Basri menasihatkan, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian yang keempat, datang lagi orang lain dengan mengadukan kondisi beliau yang belum mempunyai anak. Kemudian Al-Hasan Al-Basri menasihatkan, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, tentu saja nasihat curhatan atau masalah yang dihadapi oleh orang itu tersebut berbeda-beda, tetapi jawaban Imam Hasan Al-Basri sama, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain atau di versi cerita yang lain, maka istrinya bertanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, mengapa saat berbagai permasalahan yang ditanyakan tapi jawabannya sama, yaitu istighfar? Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawabnya dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, yang artinya mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu dan menambahkan harta dan anak-anakmu dan menjadikan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12. Hadirin yang berbahagia, di ayat ini jelas bahwa keempat-empatnya tadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat ini, ya, tiga ayat, yaitu ayat 10, ayat 11 dan 12, yaitu hujan lebat bagi yang kekeringan lahan, kemiskinan maka Allah akan menambahkan harta, bagi yang tidak punya keturunan dengan istighfar insya Allah Allah berikan kemudahan untuk memperolehnya, dan bagi yang sedang paceklik insya Allah Allah tambahkan kebun-kebun yang luas. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya bagaimana setelah kita tahu manfaatnya yang begitu besar, selanjutnya bagaimana lafaznya? Lafaznya bermacam-macam, hadirin yang berbahagia. Ada yang panjang, ada yang pendek, tetapi pada umumnya kita pengen yang simpel-simpel saja. Bisa setelah biasanya kita membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum atubu ilaih, dianjurkan 3 kali setelah sholat. Misalnya kalau pengen banyak dan pendek, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nah, itu sudah cukup. Ada juga yang sayyidul istighfar, yaitu ini sangat penting sekali. Khatib sangat menganjurkan kepada hadirin untuk mempelajari lebih lagi tentang sayyidul istighfar ini. Nanti bisa hari gini pada punya gadget atau bisa di Google apa sih sayyidul istighfar itu, karena manfaatnya sangat banyak, kalau dibahas tidak cukup waktu kita. Hadirin yang berbahagia, saya khotib bacakan sayyidul istighfar itu bagi yang belum tahu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'indika mastata'tu
a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini sayyidul istighfar yang sangat besar sekali faedah atau manfaatnya jika kita baca. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya setelah kita tahu apa saja yang harus dibaca, kapan harus membacanya. Pertama adalah setelah sholat, ya, yaitu yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu membaca Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali. Itu lebih bagus. Yang kedua, pagi dan petang, yaitu Rasulullah mencontohkan untuk membaca sayyidul istighfar. Yang ketiga yaitu waktu sahur. Nah, waktu sahur itu adalah waktu-waktu ya sahur sebelum kita sholat subuh. Nah, maksudnya adalah 20 menit sampai 15 menit sebelum sholat subuh masuk, itu waktu sahur. Yang keempat, setelah menyadari kita telah berbuat dosa, maka kita diminta untuk beristighfar sungguh-sungguh. Yang kelima, ketika menutup majelis pengajian, maka biasanya kan ada doa kafaratul majelis. Nah, itu dianjurkan untuk beristighfar. Nah, ini yang terakhir adalah di waktu-waktu lainnya, kapanpun, sebagaimana nasihat Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar di rumah kalian, di meja makan, di jalan-jalan, di pasar, dan di majlis-majlis kalian. Sungguh kalian tidak tahu, ini kata Imam Al-Basri, bukan kata khotib. Sungguh kalian itu tidak tahu kapankah ampunan Allah itu turun. Begitu yang kapan membacakan istighfar itu, ini yang terakhir hadirin yang berbahagia. Berapa banyaknya kita membaca istighfar? Ada 3 pendapat, ya, ada 3 hadis Nabi mengenai berapa banyak ini. Yang pertama adalah sebanyak-banyaknya. Yang sebanyak-banyaknya itu ya terserah kita. Yang penting selalu membaca istighfar. Hadisnya berbunyi, artinya sungguh beruntung seseorang yang mendapati pada catatan amal istighfarnya yang banyak. Nah, ini yang untuk yang sebanyak-banyaknya, yang tak terhitung. Yang kedua, mohon maaf, yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat atau beristighfar kepada Allah itu 100 kali dalam sehari. Itu sebetulnya kalau 100 kali itu tidak banyak orang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu cepat sekali, berapa menit sudah selesai sebetulnya hadirin yang berbahagia. Ini yang terakhir adalah yang ketiga, hadis Nabi yang berbunyi, demi Allah sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Nah, ini hadirin yang berbahagia, ini pilihan, artinya jika khotib simpulkan berapa banyak, idealnya adalah ya minimal 70 kali, standarnya 100. Kalau mau lebih banyak itu jauh lebih baik, karena sesungguhnya kebaikan itu bukan Allah butuhkan, tetapi kitalah yang membutuhkan kebaikan apapun yang kita lakukan. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, demikianlah uraian khutbah mengenai istighfar, manfaatnya, kapan waktu mengamalkannya, kapan berapa banyak mengamalkannya. Tadi sudah khatib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil wurar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar وانتهوا عما نهاكم عنه وما زجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية إنسه وجنه
فقال تعالى مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة نور يا ربي دربي واستر يا ربي عيبي واغفر يا ربي ذنبي